Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Uni Kullianingsari di channel YouTube Japungku Keren. Baik, kemarin kita sudah membuat format usulan angka kredit di mana sudah disetting bahwa yang di bagian atas judul kolom ini akan terlihat secara berulang-ulang di print out. Nah, ini sudah diatur dengan menggunakan page layout, kemudian page setup. Page setup. Kemudian kita setting di beri kode di row to repeat at the top, artinya baris yang diulang di bagian atas. Sudah kita oke dan sudah kita cek. Oh ya, di sini saya mengubah size, tidak lagi letter atau A4 melainkan legal, sehingga bisa saya setting formatnya itu nanti tidak perlu memisah antara unsur penilaian dengan pihak-pihak yang bertanda tangan di formulir usulan. Kita akan save ini sudah kita save biasa ya. Kita akan save dengan format PDF. Klik di file, save as, kemudian kita tetap di angka kredit, baru kemudian usulan angka kredit dengan format PDF. Nah, kalau kita save yang ini, karena kita sudah menyimpan ini, nanti akan ada pertanyaan. Nih, usulan angka kredit PDF already exist, sudah ada. Do you want to replace it? Apakah Anda ingin mereplace-nya atau menggantinya? Kita klik yes. Tapi kalau kita klik no, sebaiknya di sini kita beri kode tertentu, misalnya 01, 02 atau new. Saya ingin mereplace-nya, jadi saya klik yes. Ini akan muncul. Ini yang lama, yang terdahulu, tidak ada di bagian atasnya yang diulang. Sementara kalau yang baru, ini hasilnya bagian atasnya terulang. Silakan diperbandingkan. Ini yang belum diformat terulang, sementara yang ini diformat terulang. Dan karena sudah di setting sampai dengan bagian akhir, yang terulang hanya di bagian atas, kemudian untuk tanda tangan serta catatan tidak berpengaruh. Gitu ya. Jadi sengaja saya rubah ke bukan ke letter lagi, melainkan ke format ini. Ntar kita buka lagi, ini size-nya kita pergunakan legal. Sampai di situ untuk pembuatan usulan. Nah, kemarin kita sudah simulasikan untuk pemasukan angka-angkanya dengan mengacu pada satuan angka kreditnya. Nah, sekarang di satuan angka kredit kita juga sudah memberikan catatan-catatan mana yang diusulkan dan mana yang disiapkan. Sekali lagi, Bapak Ibu pejabat fungsional, apa yang saya sampaikan ini bukan hanya untuk pengembang teknologi pembelajaran, melainkan juga bisa untuk jabatan fungsional lainnya. Hanya saja butir kegiatannya, sekali lagi saya ingatkan, silakan download di Permenpan RB atau Permenpan RB untuk satuan angka kreditnya, sedangkan untuk format usulan ini sebenarnya sama, bisa download di BKN. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang satuan angka kredit ini, di sini saya sudah catatkan ya. Misalnya kita di butir unsur pertama pendidikan dengan subunsur pendidikan sekolah dan meraih gelar ijazah. Di sini butir kegiatannya memperoleh ijazah magister S2. Hasil outputnya adalah ijazah dengan satuan nilai ini dan statusnya diusulkan. Hanya saja kita udah siapkan atau belum. Nah, ijazahnya nih kita siapkan. Mungkin di scan, mungkin juga di copy. Tetapi dengan perkembangan teknologi sekarang mungkin lebih banyak di scan.
Ini kita siapkan di scan, kemudian simpan dalam folder tertentu. Kita coba buka lagi. Japungku. Nah, ini kegiatan. Di kegiatan ini kita bukakan satu folder lampiran berkas misalnya gitu ya. Nah, kita scan apa yang menjadi lampiran dari usulan kita. Ini misal nih, saya kemarin ikut ini kan, maka sertifikatnya, kalau saya mendapatkan sertifikat, saya simpan di folder ini, lampiran berkas. Bentar saya lihat dulu apakah sertifikatnya masih ada. Nah, ini anggap saja sertifikat ya. Ini saya copy, kemudian saya pindahkan ke Japungku, kegiatan, lampiran berkas, ini saya paste. Nah, jadi sertifikat ini tersimpan di, nah ini sertifikat ya. Dan yang agenda ini beda nih, tapi yang penting saya memberikan contoh bahwa berkas yang ini sudah di-scan, kemudian kita simpan ke folder lampiran berkas. Jadi filenya ada di sini. Begitu pula ketika kita membuat laporan. Di sini sudah ditandain membuat laporan analisa kebutuhan teknologi. Saya coba cari dulu kalau misalnya ada contoh laporan yang sudah saya buat yang bisa dilampirkan ke situ. Nah, ini analisis misalnya analisis apa ya, kemarin ini analisis 4 yang saya buat ini berkaitan dengan ini kegiatan. Kalau kita masukkan itu adalah analisa kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, jenjang pendidikan untuk kebutuhan model e-learning. Nah, kebetulan saya kemarin mengikuti satu kegiatan di kantor yang berkaitan dengan keharusan untuk menganalisis antara kebutuhan anggaran terhadap pelaksanaan pelatihan, apalagi pusat memberikan ketentuan adanya pengembangan e-learning dalam proses pelatihan. Nah, ini adalah bentuk analisis yang saya lakukan bersama sesama pejabat fungsional di bidang pelatihan dan pengembangan. Nah, ini belum ditandatangani, tetapi ini contoh. Kemudian ini saya simpan dalam format PDF juga, save as. Kalau sudah ditandatangani malah lebih enak. Kenapa? Karena tinggal scan, kemudian sesudah scan bisa tersimpan dalam format PDF. Nah, ini saya coba untuk kita simpan di folder yang tadi kita buat bersama. Japungku, kegiatan, lampiran berkas. Cuman ini saya pindah menjadi PDF. Nah, PDF save. Maka di dalam folder itu tadi terdapat 2 file, yakni file sertifikat dan file laporan analisis 4. Gitu ya. Jadi yang ini adalah kontrol kita terhadap apa yang kita usulkan. Tapi yang perlu diingat Bapak dan Ibu, jangan bikin ini dulu baru memasukkan ke nilai. Jangan membuat ini dulu baru memasukkan ke nilai. Kenapa? Nanti akan bingung dan malah tambah kacau. Jadi sebaiknya dikerjakan dulu, baru dicatat dulu di sini di nilai kredit. Oh, ini yang akan diusulkan. Oh, ini udah disiapkan. Baru dimasukkan ke usulan angka kredit. Dengan begitu Bapak dan Ibu bekerja secara sistematis sehingga apa yang dihasilkan nanti akan lebih terkesan terencana dengan matang. Saya kira itu ya, sampai di situ dulu. Sekali lagi, saya hanya membuat video paling lama 20 menit. Kenapa? Karena sesuai dengan karakteristik kita selaku pejabat fungsional yang sudah lama di struktura,
dan kita dilantik di usia 50, mungkin menjelang 50 atau lebih 50, sehingga banyak kemampuan kita yang terbatas. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa membantu Bapak dan Ibu dalam rangka menyiapkan menjadi pejabat fungsional yang handal, keren, dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jangan lupa subscribe di YouTube channel saya Unik Mulyaningsari dengan Japfungku keren. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.